farjinya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aktsarun nas yadkhulun nar." Banyaknya manusia masuk ke neraka ini disebabkan dua perkara. Disebabkan dua perkara. Yang pertama, hammu, lisannya. Lisan ini banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Sebab lisan terjadi pertikaian. Sebab lisan banyak percekcokan. Yang kedua, farjuhu, disebabkan karena farjinya. Nah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga farji kita, menjaga farji anak istri kita. Kalau dilihat di media sosial, coba lihat. Allahu Akbar. Yang menurut akal sehat kita itu tidak mungkin. Jadi banyak yang menjerumuskan manusia ke dalam neraka ini, kata Rasul, satu apa? Lisannya, yang kedua farjinya. Sedangkan yang mengakibatkan banyaknya seseorang masuk ke dalam surga sebab dua perkara juga. Yang pertama takwa kepada Allah, yang kedua husnul khuluq. Akhlaknya baik. Jadi kalau takwa, dia langsung urusannya dengan Allah. Husnul khuluq, akhlak yang baik, urusannya dengan siapa? Dengan sesama manusia. Bahkan hadis yang tadi yang saya sebutkan, tidaklah lurus iman seseorang sampai lurus hatinya, tidaklah lurus hatinya sampai lurus lisannya, tidaklah lurus lisannya sampai apa? Wala yadkhulu rajulun al-jannatu, dan seseorang tidak akan masuk surga hatta yamanu jarahu bawa'iqahu. Ini hadisnya dari Anas bin Malik. Tidak masuk orang tersebut ke dalam surga sampai tetangganya merasa aman dari gangguannya. Allahu Akbar. Jadi ini urusan bertetangga, ini urusan apa tadi? Akhlak. Urusan akhlak. Bahkan ada orang Yahudi, ini sahabat, bertahun-tahun mendapatkan apa? Kiriman air kotor rumah dari orang Yahudi tersebut. Jadi rumah orang Yahudi ini bertetangga dengan seorang sahabat. Kotoran dari rumah orang Yahudi ini masuk ke sahabat Nabi ini. Bertahun-tahun. Kemudian suatu saat rumahnya mau dijual. Kemudian tetangganya dipanggil. Kalaulah rumah saya ini tidak akan saya jual, niscaya saya tidak akan beri kabar kepadamu. Apa? Coba lihat kemari. Dibawa ke dapur, kemudian suruh menyaksikan air yang kotor tersebut. Mungkin kalau sekarang septic tanknya bocor, atau jangan-jangan nggak pakai septic tank. Maka orang Yahudi ini bertanya, ini apa? Air apa kok kotor begini, bau sekali? Ini adalah setiap rumahmu membuang air, nah air ini datang ke rumahku. Kemudian orang Yahudi ini bertanya, kenapa enggak memberitahu kepadaku? Sedangkan aku di sini sudah bertahun-tahun lamanya. Apa jawab tetangga yang Muslim ini? Sebab aku tahu setiap kali aku membersihkan kotoran dari rumahmu, setiap itu pula aku mendapatkan kebaikan. Setiap kali membersihkan kotoran tetangganya, setiap itu pula mendapatkan apa? Kebaikan yang besar. Maka saat itu pula orang Yahudi ini bersyahadat masuk ke dalam Islam. Itulah ajaran Islam. Jadi kalau di dalam kitab Riyadhus Shalihin, kewajiban kita ini adalah berakhlak baik kepada tetangga, setelah kepada keluarga, kemudian kepada tetangga. Nah, bagaimana kalau mendapati tetangga yang buruk? Sabar, bersabar. Bahkan kata Rasulullah SAW, tidak henti-hentinya Khalili, kekasihku Jibril alaihissalam, mengingatkanku akan tentang tetangga, untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai aku menyangka bahwa tetangga ini akan mendapatkan waris. Saking apanya? Saking kita ini harus menjaga adab akhlak kepada tetangga. Terkadang saya pun memang begitu. La haula wala quwata illa billah. Ini kayak model di diskotik saja ya. Yang tertib kecang-kecang.
Tapi kita sabar. Sebab kalau ditegur akan terjadi apa? Percekcokan. Rumah-rumah gua, tip-tip gua, lu kagak bayar, pasti begitu kira-kira. Maka sabar, kemudian berikan akhlak yang terbaik. Di antaranya dicontohkan oleh Rasul bagaimana? Kalau membuat makanan yang bisa tercium keluar, perbanyak. Kemudian kasihkan tetangganya. Kasihkan kepada tetangga. Jadi intinya sering memberi hadiah. Kalau keluar kota, bawakan itu apa? Sesuatu hadiah untuk tetangga. Jangan sampai tetangga bilang apa? Oleh-olehnya ya. Ini kalau kita begitu kepada tetangga, itu kita berarti orang buruk. Termasuk minta-minta. Harusnya kita sendiri itu. Jangan sampai kepada anak, kepada istri, kepada saudara-saudara di rumah. Untuk sering apa? Mana oleh-olehnya dong. Minta itu tidak boleh. Atau kalau lebaran bagaimana? Alhamdulillah mana ininya? THR-nya. Itu sama seperti apa? Bukan sama seperti meminta, seperti badut yang minta kepada kita. Bedanya badut itu cuma 500 sama 1000. Kalau minta THR berapa? Sama. Jadi yang terbaik memberikan hadiah. Baik. Nah, jadi ini yang disebut dengan orang yang ilmunya tinggi, ilmunya dalam. Yang pertama, kalau berjanji dia tepati janjinya, tidak berkhianat. Kemudian yang kedua, jujur lisannya ini benar. Kemudian yang ketiga, hatinya lurus. Untuk mengetahui hati lurus itu salah satunya adalah istiqomah di dalam amal. Istiqomah di dalam amal. Istiqomah terus saja ke masjid. Oleh sebab itu ini ada apa? Ada hadis tentang lanjutan ayat ini. Abi Hatim telah berkata, Ibnu Abi Hatim, suatu saat Ummu Salamah itu siapa? Istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin, menyebutkan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kata Ummu Salamah, kata istrinya. Rasulullah manusia yang paling bertakwa, yang sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang, dijamin surga, manusia yang paling terbaik dari mulai Adam sampai yang terakhir. Tapi doanya apa? Ya muqallibal qulub, wahai zat yang suka membolak-balik hati, sabit qalbi ala dinika, tetapkan hatiku berada di dalam agamamu. Jadi hati ini berada di dalam genggaman Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah tetapkan hati kita berada di dalam agamanya. Kalau Allah ingin berkehendak membuat hati kita dibengkok, maka Allah simpangkan untuk tidak beramal soleh. Coba lihat. Dulu mah kayaknya dia sering ke masjid deh. Tapi sekarang la salam wala kalam. Dulu kita ini sering baca Al-Quran. Jadi setiap sebelum kerja baca Quran. Begitu naik sedikit jabatan, sudah lupa kepada Al-Quran. Nah ini renungan untuk diri. Jadi yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW, hati ini bengkok, hati ini berbelok. Apalagi kalau usia sudah di atas 40, di atas 60 tahun. Kalau orang sudah di atas 40 tahun disebutnya bapak. Kalau orang sudah di atas 60 tahun disebut syuyuh, kakek-kakek. Jadi di hadapan Allah, kalau sudah 60 tahun tidak ada uzur,
tidak ada alasan lagi. Maka memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah. Hati ini berada di dalam agamanya. Seapapun dosa masa lalu, yang dilihat apanya? Khawatimuha, akhir hidupnya. Untuk apa masa muda rajin ke masjid? Begitu sudah tua, datang adzan tidak terdengar, duduk aja santai di gardu. Main apa? Main catur. La haula wala quwata illa billah. Maka banyak mantan ustad. Ada mantan ustad? Ada mantan ustad. La haula wala quwata illa. Lebih baik mantan ustad atau mantan preman? Mantan preman. Mantan preman kemudian bertobat, istiqomah di jalan Allah. Itu lebih baik dibanding dengan mantan ustaz kemudian menjadi apa? Menjadi pendosa, menjadi preman. Oleh sebab itu ini hadis